Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Welcome back to ICB SCP Podcast. And today, I'm Nala Putri Hamdani will show you the podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena tamu kita ini dari Bes Harau Putri, yaitu dari Divisi Bahasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita tanya-tanya sama kakaknya apa sih itu Bes Bahasa. Tapi sebelum itu, kita sapa dulu dong kakak-kakaknya. Halo Kak. Hai. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Oke Kak, sebelum kita tanya-tanya nih Kak, boleh nggak sih Kakak perkenalkan diri Kak terlebih dahulu ke para audiens semuanya? Hello everyone, my name is Keisha Dujinanti. You can call me Keisha. I'm as Minister of Language Ministry. Hello, I'm Fidela SK Putri. You can call me Fidela. I'm a Vice Minister of Language Ministry. Oke, jadi kita udah kedatangan nih ya Kak Ceisa dan juga Kak Fidela sebagai Menteri dan Wakil Menteri dari Bes Bahasa. Oke Kak, Kak Ceisa aku mau tahu dong apa sih itu Bes Bahasa? Oke, jadi untuk dari Bes Bahasa itu mungkin awalnya itu sebuah organisasi yang itu namanya Bes di Harau Putri, kan Kak? Nah, jadi Bes Bahasa itu gunanya kayak untuk sebagai mentor atau pembinaan kepada seluruh santri mengenai ya yang bersangkut pautan dengan yang namanya bahasa. Nah, kebetulan santri ICBS ini berasal dari berbagai daerah, kan Kak. Nah, jadi di ICBS ini gunanya Bes Bahasa itu sebagai untuk menyamaratakan bahasa mereka, yaitu kami dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada juga nih bahasa internasional yang kami tambahkan. Itu salah satunya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Oke, terus berarti tujuan dari Bes Bahasa itu adalah untuk buat memberikan mentor gitu. Nah, jadi karena fun fact nih ya guys, jadi Bes Bahasa itu nama lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti namanya, itu sebelumnya gitu. Jadi memang tugasnya itu untuk memberikan pendidikan, mostly di pada bidang bahasa gitu. Oh, gitu. Oke. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih alasan dari kakak masing-masing nih dari pribadi mendaftar menjadi anggota BES dari Kak Ceisa dulu? Oke, jadi untuk aku sendiri itu tahu BES itu baru di sini. Nah, jadi kelas 10 itu aku iseng karena ada pendaftaran BES kan. Nah, aku tertarik nih. Nah, kebetulan di BES ICBS Harau Putri ini itu boleh mendaftar 2 divisi kebetulan ketika itu Kak. Nah, jadi awalnya itu aku daftar lingkup. Nah, setelah itu kayak ternyata boleh 2 divisi kan, kayak aku ada minat nih sedikit di bahasa gitu kan, ada minatnya juga nih di bahasa. Nah, jadi aku daftar bahasa sama lingkup dan alhamdulillahnya itu waktu seleksi pemberkasan aku lulus di bahasa dan juga lingkup. Oh, keren ya, dua-duanya lulus. Dan untuk kan pemberkasan tuh, nah lanjut ke wawancara. Di wawancara itu kita harus bisa milih dong. Nah, kebetulan aku ditarik sama ustazahnya itu di bagian bahasa untuk wawancara dan sampai di tahap training dan akhirnya jadi Bes Bahasa. Oke, berarti saya merasa kayak kayaknya Ceisa ini punya passion deh untuk di bahasa gitu ya. Di ini dari tahun berapa deh Kak daftarnya? Alhamdulillah itu dari kelas 10 Kak. Udah sampai sekarang gitu ya. Itu pas awal daftar kan itu jadi apa bagian anggota? Alhamdulillah aku diamanahi sama ustazah sendiri itu menjadi bagian sekretari dari bahasa. Wow, keren. Baru masuk sekretaris ya. Terus periode keduanya jadi menteri. Kalau Kak Fidela gimana? Nah, kalau dari aku sendiri itu sebenarnya ceritanya 11-12. Sedikit mirip dengan ceritanya Ceisa nih guys. Jadi aku dulu itu pengen banget masuk Telkominfo karena aku suka seni. Nah, jadi setelah lulus di wawancara, akhirnya masuk training. Ketika training aku masih jadi bagian dari Telkominfo gitu guys. Tapi karena mungkin para kabak-kabak atasan ini melihat kemampuan aku itu sepertinya dibutuhkan di bahasa gitu. Jadinya aku diamanahkan untuk menjadi bagian dari bahasa sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini Kak Fidela dari kelas 10 juga? Yap. Oh, sampai kelas 10 sampai kelas 12 masih bertahan ya. Dan menurut Kak Fidela,
untuk masuk menjadi anggota BES dari divisi bahasa itu seorang santri itu harus punya kriterianya gitu nggak sih? Atau kayak menurut Kak Fida sulit sebenarnya untuk masuk ke BES bahasa karena kan kalian udah menjadi penggerak besar ya di CBS Haro Putri ini. Gimana nih Kak? Nah jadi guys, yang namanya masuk organisasi, masuk BES itu kita punya berbagai macam bidang, itu punya standarnya masing-masing. Dan yang namanya masuk organisasi pastinya susah dong ya gitu. Nah jadi kalau untuk kriteria atau standarnya dari bahasa itu, yang pertama kita harus tahan mental. Kuat mental sih. Kenapa Tahan harus banting. Ya, kita harus dengar kayak oceh-ocehan santri kayak sok-sokan banget sih kakak ini, belagu banget sih kayak sok suci banget sih gitu kan kayak Ya karena kita masuk BES bahasa ini otomatis kan kita juga diamanakan dari ustazah, dari atasan untuk tetap berbahasa yang baik, terus juga menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau lagi di luar. Nah jadi itu juga kadang ada aja tuh yang kayak ngejudge, lah ini kakaknya so Inggris banget so atau Inggris apa banget gitu. Aduh, apa sih emang masalahnya kalau kita berbahasa Inggris ya? Nah justru itu makanya karena Inggris itu justru bahasa pemersatu ya di dunia, ya bahasa internasional. Nah jadi karena itulah salah satu program dari bahasa ini mengajarkan santri untuk bisa berbahasa Inggris dan Arab gitu. Oke. Jadi kan harus bisa kayak maksudnya bertahap lah ya. Ya, Bisa bertahap. bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, itu jadi gimana proses kalian biar santri itu bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Arab? Nah jadi tahapan basic, step paling basicnya itu kita ngajarin mereka forbidden word dulu. What is forbidden word? Nah jadi forbidden word ini semacam kata-kata, Kayak beberapa vocabulary kata yang ditetapkan sama Ya. BES bahasa gitu loh Kak. Jadi kita nggak boleh ngomongin itu in Indonesian. Yes. Jadi kita harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab ketika menggunakan kata tersebut. Gitu. Kalau misalnya mereka tidak sengaja nih Kak, tidak sengaja menggunakan kata itu dengan bahasa Indonesia, apa sih konsekuensi yang mereka dapatkan? Nah sebenarnya kalau nggak sengaja harusnya bisa Ubah ditegur langsung dulu ya. sama kesadaran mereka sendiri. boleh. Itu boleh Ditegur Kak, itu dan kami diubah. perbolehkan. Tapi untuk yang kayak harsh word mungkin kata kotor, bahasa daerah yang mereka udah nggak bisa ditoleransi itu baru dah kami masukin, kami kumpulin di situ yang namanya mahkamah atau disebut dengan punishment. Kalian benar. juga punya mahkamah. Yes, Ya. dan itu kami laksanakan tiap minggunya. Dan di sana kami kayak memberi wejangan lah, kayak Jangan Memberikan seberapa motivasi. penting sih Iya. bahasa itu Berbahasa kita benar lagi deh, gitu ya. Iya, tapi ya kadang adalah yang mereka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kayak ngapain sih sih kakak gitu. itu nggak guna banget gitu kan. Ya elah, Nah gitu jadi doang. di sana tuh kami kayak menyadarkan mereka seberusaha mungkin dan sebisa kami. Karena balik lagi kan ini sebuah kementerian pendidikan ya, jadi kita juga harus gimana caranya agar benar-benar bisa memberikan Iya. apa ya pendidikan lah, ilmu kepada santri Dan ini. mindset yang baik lah kepada Iya. santri kayak bahasa itu penting banget gitu loh. Oke. Terus itu langkah pertama, langkah dasarnya. Iya. Tahapan yang lebih atas dikit ada tuh Kak? Ada dong Kak, ini baru lagi nih programnya ini baru banget jalannya kan Iya. Kak Fida. Dan ini langsung dari mudir Kak. Aduh, saya dari Iya. mudir. Oke, jadi gimana tuh Kak? Itu nama programnya itu sendiri itu ada namanya Fun English. Jadi kebetulan ICBS ini menyuruh kayak meminta kepada santri untuk go internasional gitu Ya, Kak. karena kan ICBS go internasional guys. Ya, lagi gitu ya. Iya. Ini haro aja tuh sewaktu Kebetulan mudir memberi perintah itu kepada seluruh komplek Kak. Nah nama program itu Fun English, belajar Tapi- bahasa Inggris tapi menyenangkan. Ada kata iya, fun-nya. fun-nya gitu. Oke. Jadi gimana sih Fun English ini Kak? Nah, jadi Fun English itu sendiri itu santri belajarnya itu setiap 3 kali seminggu. Nah, jadi santri itu bakal dimentoring sama yang namanya bawahan Language best bahasa ambassador. ya Kak itu. Namanya Iya, language language ambassador. ambassador. Nah, Language ambassador. jadi mereka dimentoring, diajarin dari basic lanjut ke tingkat level selanjutnya gitu Kak. Iya. Jadi language apa tadi? Language ambassador. Oke, language ambassador itu ada mentoringnya juga sebelum ngajar. Ada, atau Kak. gimana? Oh, itu Iya. spesial banget sih, bener Spesial, kan, guys. Rizal? Itu spesial Iya. banget mentoringnya Gimana Kak. spesialnya? Itu, Karena coachnya itu langsung dari Pare guys. Wah, Iya. keren dari kampung Inggris Pare. Heeh. Keren banget.
Modulnya itu dari CBS atau gimana? Dari Pare langsung Kak. Dari ya. Oh, keren banget. Wah, keren banget sih. Oke, jadi karena ICBS Go Internasional gitu ya, kemudian meminta dari bagian bahasa untuk memenuhi ya Fun Iya, English. jadi kami membantu penggeraknya lah bahasanya gitu Kak. Tantangannya apa nih Kak? Ini kan karena maksudnya ini kan program besar ya, melibatkan seluruh santri gitu. Jadi tantangannya tuh apa? Kak, yang kayak beda lah dari biasanya rasanya tantangannya. Oh, tantangan dari Fun English ini. Jadi kita udah mulai belajar Fun English itu alhamdulillah udah mulai jalan 2 bulan ya kan Kak? Ya, Kurang lebih dari 2 bulan. Dan itu untuk step pertama itu ada yang namanya kami menerapkan itu English Card. English area. Jadi English area ini santri disuruh menggunakan bahasa Inggris wajib full di beberapa area. Ada 5 area nih Kak kami tetapin kayak musola, food court, student cooperation, school field, and dormitory fields. Jadi santri di sana wajib nih buat pakai bahasa Inggris dan nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Nah kalau santri pakai bahasa Indonesia itu ada lagi mahkamahnya tersendiri. Oh, beda lagi ya? Ya, agak ya benar banget. Challenging gitu ya. Itu namanya English Card Kak. Jadi English Card ini pengikopannya itu 3 kali seminggu. Tapi itu tuh bukan di bawah naungan kami, di bawah naungan coach dari Parenya sama language ambassador yang lain. Oh, jadi gitu. mereka yang memberikan mahkamahnya ya, bukan Ya, kalian ya? punishmentnya dari mereka langsung gitu Kak. Oh, gitu. Tapi balik lagi ya guys, fun fact punishment ini kita lebih memberikan motivasi dan dorongan kepada para siswa yang melanggar ini. Berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya agar hati dia tergerak, karena kan bagaimanapun juga yang bisa mengkontrol diri dia kan diri dia sendiri gitu. Jadi kami dari Best Bahasa ini hanya memberikan motivasi sebagai penggeraknya gitu. Ya ini ya guys, warning dari Best Bahasa. Toh ruginya buat mereka juga. Oh, ini kan program besar nih. Kak. Ada acara gitu nggak biasanya? Of course Of course ada. wajib Kak. Kemarin itu sempat acara pembukaannya kan Kak, namanya Fun English. Nah kebetulan itu dilakuin oleh seluruh komplek Kak. Tapi, tapi kami juga punya nih Kak jargon tersendiri dan mungkin itu kepake ya kan Kak Fida? Iya, kepake. Dari seluruh Fun fact komplek. jargonnya Fun fact-nya. ini itu berasal dari Haro Putri. Oh, baru dipakai di semua komplek Iya. gitu. Wah, keren sih. Boleh dong Kak kasih tahu jargonnya kepada mereka? 1, 2, 3. Fun English, make it fun, make it English. Ya, Fun English, make it fun, make it English. Oh, jadi punya jargonnya ya untuk Inggris sendiri. Wah, keren banget ya. Ini real effort. Effort dan tenaga juga harus effort sih Kak. Benar banget sih. Nguras tenaga dan waktu ya rasanya. Oke Kak, aku dengar-dengar juga ya katanya akhir tahun ini kalian bakal punya event gitu ya dari Best Bahasa gitu ya. Eventnya bakal lebih gede. Spektakuler. Spektakuler. Oh, jadi ini bukan pertama kalinya eventnya? Bukan. Tapi ini emang real tahunan, proker tahunan yang emang harus spektakuler. Bener kan Kak Vida? Apa sih nama eventnya kalau boleh tahu Kak? Namanya itu LaFest. LaFest. Language Festival. Oh, LaFest itu singkatan dari Language Festival, Jadi yes. kayak Language Festival, berarti di sini kalian eventnya pakai bahasa dong, karena kan language. iya. Jadi itu kayak festival bahasa yang tujuannya itu buat memotivasi santri ya kan Kak Yeah. Fidel, memotivasi santri kayak oh bahasa itu ternyata seru ya. Nah jadi nanti di dalam language festival itu ada beberapa penampilan yang kami siapkan dari dari santri-santri dari Best Bahasa kami juga ada Kak. Tapi yang benar-benar spektakuler. Apa sih gitu. tujuan kalian punya acara yang namanya LaFest ini? Karena kita tuh juga menunjukkan sama santri bahwa mereka harus tahu lah budaya-budaya di dunia ini tuh sangat beragam, dan budaya-budaya itu sangat asyik banget kalau kita pelajari gitu. Jadi buat mereka kayak lebih terbuka gitu ya, maksudnya nggak sekedar bahasa Inggris aja. Menambah pengetahuan juga Kak. Bener banget. Jadi ini bakal diadain kapan nih Kak, event LaFest nih? Stay tune ya guys. Kapan, Kak? Insya Allah itu Desember. 2 atau 3 minggu lagi ya Kak Iya, ya? Desember insya Kenapa Allah. sih kalian sebut ini spektakuler, lebih spektakuler gitu? Kenapa sih emangnya? Aku nih kepo nih. Karena emang wow banget gitu kan Kak. Jadi fun fact ya. Jadi kalau seandainya event itu udah di Aula Putra gitu ya kan Kak Fidel. Ya Allah utama. Aula Berarti itu utama. kayak besar gitu ya? Itu udah gede gitu loh Kak. Nah gitu.
gitu. Kayak gitu. Berarti stay tune ya guys, Desember ya. Desember berarti ya. Yes. Desember akhir tahun ini ada event besar Lavest namanya. Terus juga nih Kak, tadi kan Kakak bilang nih kalau misalnya Lavest itu adalah program kerja tahunan gitu. Yes. Nah, aku mau nanya nih, di BES Bahasa itu ada nggak sih program kerja juga kayak divisi-divisi yang lain? Ada, Kayak Kak. kalau divisi lain itu kan punya program kerja Harian, mingguan, bulanan, bulanan, dan tahunan tahunan. gitu. Sama. Nah, sama nggak sih BES Bahasa dengan divisi yang lainnya? Iya, Iya. sama Kak. Sama. Oke, boleh dong dari Kak siapa ya? Kak Caisa dulu deh. Kayak mana sih Kak program harian dan mingguannya dari BES Oke. Bahasa? Mungkin itu untuk yang pertama, itu ada program harian dari BES Bahasa sendiri, itu ada yang namanya tutor pagi. Tutor pagi. Nah, selain ada belajar malam itu, Belajar ada lagi English nih itu ya? tutor pagi. Nah, tutor pagi. Belajar ya adik-adik. Kalau tutor pagi ini setiap hari. Ya, makanya itu di proker harian. Nah, jadi tutor pagi ini itu dimentorin sama ada lagi nih Kak, di bawahnya naungan BES Bahasa itu Oh, namanya banyak ya bawahannya. Astor, asisten tutor. Nah, asisten tutor sendiri itu dibagi ada dua, ada English asisten tutor dan ada Arabic asisten tutor. Oh, banyak banget ya. Jadi itu per Banyak 2 anak minggu. ya? Banyak banget dan kami gitu. Programnya Masya Allah. Anak-anak gitu. Jadi itu programnya pergantian bahasanya itu 2 minggu. Nah, di tutor pagi itu santri diberi pengetahuan semacam vocabulary, sentence, mahfuzot, ada percakapan juga dan lain-lain. Nah, Oh, gitu itu ada Kak. masing-masing bahasa Inggris dan bahasa Iya, Arabnya gitu. per weeknya, per minggunya. Per week ya. Yes. Per week oh ya per week Ya. itu. Gitu. Terus habis itu setelah tutor pagi setelah tutor pagi Bakal ada yang namanya jam bahasa. jam bahasa. Jadi selain BES Bahasa ini juga menegur santri, kami juga menginginkan dari Istanbul. Dari EFOS gitu. Dari EFOS announce about the language. Jadi kayak Is it Reminder English lah time? gitu. in language time. Jadi gitu Kak. Terus ada juga nih untuk setiap sorenya itu kami ada pemutaran audio untuk menambah vocabulary santri lagi. Jadi emang kayak kan kita kalau semakin banyak semakin keseringan kita ngedengar suatu Kayak hal udah yang ini biasa gitu ya. ya jadi kayak inget nih gitu. Jadi setiap sore itu kami ngebuat audio namanya audio bahasa. Itu Jadi 2 bahasa langsung. ganti-gantian per minggunya sih Kak. Kalau lagi minggunya Arab berarti diputar Arab, kalau gitu. minggunya Inggris berarti Inggris. Gitu. Selain itu ada lagi Kak proker harian? Untuk proker harian lainnya mungkin Kayaknya udah cukup enough deh. sih, itu aja sih Kalau Kak. program kerja mingguannya Kak? Program Nah, kalau dari mingguan ini seperti yang kita sebutin tadi itu ada yang namanya punishment. Nah, punishment itu per mingguan. Terus juga ada ini briefing buat asar-asarnya ini tadi. Selain kami selain mereka mengajar, kami juga membekali mereka dulu dong sebelum mereka buat Kayak terjun ngasih ke tahu. lapangannya Iya. langsung gitu. Oh, berarti ini kalian kayak mengajarkan mereka gimana Iya. cara jadi guru yang menyenangkan gitu ya. Iya. Apalagi ke adik-adik gitu ya. Dan itu orang-orang terpilih sih. Oh, terpilih Iya. gitu ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih syaratnya biar bisa jadi asisten tutor? Mau tahu nggak sih Kak? Mau tahu dong. Oke. Jadi untuk syarat buat jadi asisten tutor itu kami sama. Tahap pertama itu kami ada pemberkasan. Lanjut itu ada wawancara, training, baru deh officialnya. Hampir sama sih Kak kayak BES juga. Standar kalau berbicara tentang standar sih asal dia bisa berbahasa dan apa ya kuat Takut gitu ya? yes kuat mental dan berpegang Kokoh teguh pendirian. bahwa dia akan bersama-sama language ministry Kementerian Bahasa itu sama-sama menegakkan bahasa gitu. Wah, berarti oke udah cocok banget nih jadi Astor udah Iya. Iya, bener banget. gitu. Oh, oke itu tadi hariannya udah, mingguannya udah. Kalau program kerja bulanannya nih Kak? Masih banyak loh Kak mingguannya masih masih ada banyak. ya kan Kak Iya. Fida? Apa tuh? Sebenarnya kami setiap minggu itu Ahad ya, setiap hari Ahad bakal memutarkan forbidden words. Reminder gitu loh Kak. Reminder forbidden words. Jadi iya, iya. dari 39 itu kan dibacakan. Biar mereka nggak pada lupa kan Kak. Oke, biar mereka Iya. ingat gitu ya. Oh iya, iya. Ya kita punya berapa? Punya Ada 39. 39. Iya. Oh my god. Iya. Oke.
Oke, terus kalau program kerja itu mingguan tadi udah nih Kak? Tapi ada lagi nih Kak, mingguannya ini itu namanya itu Islahul Akhta atau Yeah. correcting sentence. Jadi itu kayak kayak ngajarin santri lah kayak pengucapannya sih lebih tepatnya, pengucapan yang baik dan benar dalam berbahasa Arab dan Inggris itu gimana Oh, sih? diajarkan gitu ya? Ya, dan Yes. itu dilakuin Keren effortnya ya. 2 Pronunciation-nya minggu sekali. dibenerin, Iya kan iya. Kak, 2 minggu sekali. 2 minggu Banget sekali. ya bahasa ya ke Yes. santri-santri sampai cara ngomong yang benar pun diajarin gitu ya. Oke, berarti minggunya udah nih. Ya, Program lanjut nih ke kerja bulanan. bulanannya apa nih Kak? Untuk proker bulanan sendiri itu yang pertama ada language examination. Jadi Ya. ada ujiannya juga nih. Kan santri udah Udah belajar, udah belajar harus ada tutoring ujian dong. gitu. Kayak untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan santri dalam proses pembelajaran selama ini gitu. Dan itu nanti nilainya bakal direkap, didata dan bakal ditempel di mading gitu. Oh my God. Jadi semua orang bisa lihat nilai kita Iya. ya. Oh, berarti itu udah bulanannya ada exam gitu. Yes. Kalau tahunannya berarti Yang Lafaz. tadi ya. Wah, keren sih program kerjanya. Terus juga boleh tahu nggak sih Kak suka dukanya Kakak selama menjadi anggota divisi bahasa, apalagi udah 2 periode nih ya. Iya, Kak. Apalagi kan kata Kakak nih tadi mentalnya harus Iya. kuat Kuat gitu ya. banget. Jadi gimana nih Kak keadaan mental Kakak selama 2 periode ini? Untuk dari aku sendiri dulu ya. Iya. Kayak untuk dari aku sendiri itu suka dukanya itu kayak yang pertama banget itu kayak di BES ini itu aku kayak nganggap kayak keluarga. Iya, Kayak ya organisasi. yes, ya, organisasi keluarga tapi dan kayak keluarga gitu. ya Ha-ha, rasanya. udah Iya. pokoknya emang udah cocok banget gitu. Aku banyak banget dapat pengalaman, pengetahuan, suka dukanya juga dapat, terus banyak dapat challenge dari santrinya juga gitu Kak. Tapi di sana itu kita kayak waktu aku masih kelas 10 itu aku kayak disupport sama kakak-kakak yang masih ada. Kakak-kakak Jadi sebelumnya. selalu kayak nge-support kami kayak it's okay, ini jadiin pelajaran. Dan di sini kita belajar kayak public speaking. Nah, di BES juga nih Kak kayak banyak banget pokoknya Kak pengalaman yang kayak wow gitu. Karena kan menjadi acuan gitu Iya. ya. Yes, apalagi juga banyak ngomong di depannya sih lebih tepatnya Sih, Kak. Oke, kalau dari Kak Fidela sendiri gimana nih? Eh, Suka dukanya. If you enter in some organization, itu pasti bakal challenging banget ya. Jadi di semua organisasi itu pasti challenging. Nah, jadi kalau dari aku sendiri itu, ketika aku masuk divisi bahasa, rasanya memang apa ya? Kita ini panutan gitu loh. Jadi benar-benar dari diri sendiri itu juga harus ada dorongan untuk gimana caranya kita bisa menjadi better setiap harinya. Karena kita bagaimanapun juga jadi panutan sama teman-teman dan adik-adik yang lain gitu. Oh iya gitu. Jadi pas awal-awal tuh pernah nggak sih Kak kayak ada pressure-nya gitu? Pasti dong. Pasti dong, nggak mungkin nggak, Pernah Kak. juga futur gitu. Iya. Karena kayak dari sekian banyaknya program, pastinya kita itu pernah ngerasain capek atau Iya. futur lah Apalagi gitu program kan bahasanya. yang setiap hari tuh Bener full. banget, Kak. Full banget. Pernah ngerasain banget sih capeknya. Tapi nggak apa-apa setelah dijalani dan bener-bener apa ya, kita itu dapat loh manfaatnya gitu. Selain kita mengajarkan, otomatis kita juga harus mempelajari dulu kan. Dan alhamdulillah kerja sama tim yang baik sih. Iya. Itu untuk memajukan program-program bahasa ini tuh otomatis butuh kerja sama tim. Iya dong. bener banget. Bener sih ya. Kerja sama sih yang paling Ya, pertama dan dulu ya. komunikasi. Bener. Komunikasi itu nomor satu. Utama banget kalau itu mah. Oke nih Kak, karena kita udah di penghujung waktu nih ya Kak, durasinya udah mau habis nih. Nah, boleh nggak sih Kakak kasih pesan-pesan Kakak ke adik-adik dan santri-santri semuanya di sini? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak. Untuk aku sendiri itu buat santri-santri, santriwati ICBS itu kayak bahasa itu penting. Language is important. Jadi kayak jangan menganggap suatu hal yang remeh, karena hal yang kita remehkan itu Bisa jadi penting. bisa jadi untuk banget kita penting. ke depannya. Contoh kayak bahasa. Bahasa itu kunci untuk dunia. Jadi kalau kita mau kemana-mana, mau kita keluar negeri itu juga butuh bahasa. Bisa Jadi modal bahasa Indonesia doang ya. cintai bahasa because cintai language bahasa. is fun guys. Bahasa itu menyenangkan. Oke, cintai bahasa. Ya. Oke, kalau dari Kak Fidela pesan-pesannya gimana nih Kak?
Never stop learning guys. Jangan pernah berhenti belajar. Karena ilmu apapun itu pasti bakal berguna banget buat hidup kalian. Entah itu ilmu sosial, ilmu bahasa, ya semua ilmu itu penting. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan bosan-bosan, jangan lelah. Yes, if you learn you can guys. Ya. If you think you can, you can. Ya. Oh ya, if you think you can, you can. Ya. Wah, ini pesan-pesannya sangat berarti ya untuk kita semuanya. Oke, terakhir nih Kak, terakhir nih sebelum kita tutup beneran. Ada nggak sih best bahasa tuh punya jargonnya gitu? Kayak Fun English kan ada jargonnya nih tadi. Kalau untuk dari best bahasanya sendiri ada nggak? Spill nggak ya? Spill dong. Oke, kebetulan kami ini acara Lafes nih kami juga punya nih Kak jargon tersendiri. Iya. Boleh dah kita spill ya Kak? Iya. Boleh dong. Oke, 1, 2, 3. Lantastic Language Festival is fantastic. Wah, keren. Yeah. Stay tune ya guys, Lafes di akhir tahun ini Desember. Itu berapa hari tuh Kak acaranya? Insya Allah itu dilaksanakan sekitar seminggu kurang. Oh ya, fun fact nih guys, jadi Lafes itu bakal barengan acaranya sama MTQ. MTQ. Jadi itu bakal besar dan spektakuler banget. Makanya. Stay tune. Iya bener sih. Yeah. Besar banget guys. Stay tune banget sih ini. Oke guys, thank you so much for your nice attention. Sorry if we are punya kesalahan dari kata-kata ataupun dari sikap kami. I'm Nala Putri Hamdani as a host and this is Cheisha and Fidela. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.